Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama kakak Khalidah Aini. Kakak ingin mengenalkan dan juga menjelaskan beberapa keberagaman tradisi kebudayaan yang ada di Aceh. Nah, adik-adikku sayang dan teman-teman semuanya, sebelum kita melihat tradisi apa saja yang ada di Aceh, yuk kita ketahui dulu di mana sih letak Aceh itu. Nah, nih teman-teman, di video udah ada nih peta dari Indonesia. Nah, jadi Nagro Aceh Darussalam atau disingkat dengan NAD adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia nih teman-teman. Nagro Aceh Darussalam terletak pada bagian ujung barat Indonesia, berbatasan dengan Laut India, Myanmar, Thailand, dan juga Malaysia. Dan di sebelah timur, Nagro Aceh Darussalam itu berbatasan dengan laut dan darat dengan Provinsi Sumatera Utara. Nah, setelah kita tahu apa sih itu Aceh, jangan bingung kan? Nah, kita lihat nih letak dari Aceh di mana. Ayo, ada yang bisa nggak? Jadi letak di Aceh itu di tanda panah warna merah ya, bisa kita lihat. Nah, di bawahnya itu ada bentuk, itulah provinsi dari Aceh. Teman-teman, sama dengan daerah lainnya, Aceh juga memiliki khas dan keunikan tersendiri, baik dari rumah adat Aceh, pakaian adat Aceh, dan juga makanan khas dari Aceh. Semuanya itu sama-sama seperti daerah lain, tetapi memiliki khas tersendiri. Jadi kan teman-teman, Indonesia itu banyak sekali perayaan tradisi yang diadakan di berbagai daerah. Salah satunya perayaan-perayaan tradisi kebudayaan yang ada di Aceh. Baik dari upacara-upacara adat, seperti Medike atau Maulid Nabi, upacara pernikahan ataupun perkawinan, ataupun pesiju atau upacara-upacara lainnya ya teman-teman. Tradisi-tradisi yang dilakukan bukan saja upacara, tapi ada juga ritual-ritual adat. Seperti ada istilah Petren Ane, ritual-ritual yang menggunakan tarian, ritual dan lain sebagainya. Banyak sekali ya teman-teman. Dan lain sebagainya. Nah, kan barusan kita sudah mengenal sekilas nih upacara-upacara ataupun ritual-ritual dari adat Aceh tersendiri. Kemudian sekarang ayo kita kenal lebih dekat dan lebih banyak lagi apa saja sih perayaan tradisi yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu ya teman-teman, bahwa upacara adat Aceh dan tradisi lainnya adalah salah satu aspek yang sangat kental dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dan itu sangat penting, karena itu dapat menambah keunikan dari Aceh itu sendiri. Yuk kita bahas satu-satu nih teman-teman, supaya kita lebih kenal apa saja sih kebudayaan atau tradisi yang ada di Aceh. Yang pertama ada tradisi pesiju. Upacara ini hampir dilakukan di setiap kegiatan adat di Aceh yang dilakukan oleh orang alim, ustadz, ulama, dan lainnya. Pesiju ini berisi tentang doa keselamatan atau kesejahteraan sesuai dengan agama Islam. Contoh kegiatannya seperti adat perkawinan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada tradisi megang. Tradisi megang merupakan tradisi menyembelih hewan kurban, yaitu sapi atau kambing, dan juga lainnya. Megang dilaksanakan setiap pada bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Daging hewan yang disembelih bisa sampai ratusan loh teman-teman. Kemudian masyarakat dapat membeli dan memasak untuk dimakan bersama, ataupun dibagikan kepada anak yatim.
Yang ketiga ada Kanduri Pangule. Kanduri Pangule ini dirayakan sebagai perayaan dari lahirnya Nabi Muhammad SAW atau sering disebut sebagai Maulid Nabi. Sebelum acara berlangsung, masyarakat akan menyiapkan makanan dan kue-kue untuk dibawa ke masjid ataupun ke lapangan terbuka. Yang uniknya dari Maulid ini adalah jika makanan yang disajikan tersisa, maka para pengunjung harus membawa pulang sisa makanan tersebut. Pada perayaan ini ada grup nih yang namanya mendike ataupun selawut, yaitu anak-anak ataupun remaja yang melantunkan sholawat dan syair-syair yang ditujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang keempat ada tradisi tulak bala. Tradisi ini diadakan setahun sekali nih teman-teman, tepatnya pada bulan Safar. Sebagian penduduk meyakini bahwa bulan Safar identik dengan cuaca pancaroba atau mempunyai aura yang kurang baik. Tradisi ini dipimpin oleh orang alim, ulama, dan lainnya. Mereka beramai-ramai menuju ke pantai, sungai, atau lainnya untuk menggelar doa dan makan bersama. Yang kelima atau yang terakhir adalah ritual sawah suku Klut atau biasa kita katakan sebagai Kanduri Blang. Ritual sawah suku Klut atau Kanduri Blang ini dilakukan saat para petani turun ke sawah hingga memanen padi dan mengolahnya. Ritual ini berisi tentang doa-doa yang dilakukan atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelimpahan rezeki. Nah, jadi teman-teman, kita sudah mengetahui tradisi-tradisi yang paling umum atau sering diadakan oleh masyarakat Aceh. Dalam perayaan tersebut, bukan hanya orang dewasa saja yang ikut serta, tetapi kita anak-anak juga loh. Nah, jadi teman-teman, sekarang teman-teman, yuk kita intip nilai moral apa saja yang bisa kita dapatkan dari perayaan-perayaan tradisi tersebut. Yang pertama ada berinteraksi dan bermain bersama teman yang lain. Jadi, dengan adanya perayaan dari tradisi adat Aceh, kita dapat berinteraksi dan juga bermain dengan teman-teman yang berasal dari daerah yang lain. Yang kedua, belajar berbagi kepada sesama. Dengan adanya perayaan tradisi yang ada di daerah kita bisa belajar berbagi apa saja yang ada lebih dari diri kita kepada teman-teman yang lain atau kepada saudara yang lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan yang ada. Dengan adanya perayaan tersebut, kita bisa menghargai teman-teman yang berbeda dengan kita, baik itu berbeda suku, adat, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya, atau berbeda daerah dengan perayaan yang ada di daerah mereka. Di Aceh saja banyak sekali tradisi adat kebudayaan, apalagi yang di luar Aceh. Belum lagi seluruh Indonesia atau bahkan satu dunia. Jadi teman-teman, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada, karena perbedaan itu bukanlah suatu keanehan, tetapi hanya keunikan dan juga keistimewaan. Kita bisa menghargai teman yang berbeda bangsa, suku, bahasa, adat istiadat yang ada di daerah kita. Itu bukan berarti semua yang ada di daerah orang itu salah. Hanya saja mereka berbeda cara perayaannya dibandingkan dengan perayaan yang ada pada kita. Kita harus menghargai dan juga menghormati tradisi-tradisi yang ada di daerah orang lain, bukan hanya di daerah kita saja ya teman-teman. Karena apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Jadi teman-teman, selesai sudah penjelasan dari kakak mengenai keberagaman tradisi kebudayaan yang ada di Aceh. Semoga teman-teman bisa mengambil nilai baiknya saja ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.